Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1241 bawa aku. Entah itu jurang dalam dengan daging putih yang indah, atau perutnya yang kencang dan lembut, atau garis samar dari tempat berharganya yang dicukur di bawah. Masing-masing menyulut panas yang tidak bisa diredakan oleh Dion sendirian. Api putih berkobar di mata Dion, menyebabkan sedikit kejutan di wajah Amporae. Dia benar-benar bisa merasakan kehendak sucinya diperkuat. Tapi itu adalah hukum tertinggi. Apakah itu mungkin? Namun, kebenaran ada di hadapannya. Bagaimana dia bisa menyangkalnya? Saat api putih menyerbu tubuhnya, kenikmatan tak berujung sepertinya melonjak ke depan secara eksponensial. Tidak peduli betapa anggun dan halusnya Amporae, dia tidak bisa lagi menahan erangannya. Mereka keluar dari bibirnya berkali-kali, tanpa ada tanda-tanda pengekangan. Di bawah keadaan pingsannya, samar-samar dia merasakan tekanan terlepas dari dadanya dan pinggulnya ditarik sedikit ke atas sehingga sepotong kain kecil dan halus bisa meluncur ke bawah pahanya. Dion hampir menjadi takut. Dia belum pernah melihat sesuatu yang lebih sempurna dalam hidupnya. Perasaan tidak mampu mengendalikan diri mengguncangnya hingga ke inti. Hingga dia menundukkan kepalanya dan menyembunyikan matanya di dalam dada Amporae. Melingkarkan lengannya yang kuat di pinggangnya dan membenamkan dirinya dalam bantal lembut yang mengelilingi wajahnya dan wewangian yang bisa memabukkan para dewa. Amporae membelai rambut Dion seperti seorang istri yang penuh kasih. Hari ini, jika kamu menunjukkan rasa takut terhadap nafsu darahku, kemungkinan besar aku akan memutuskan kehidupan ini dari masa lalu. Kehidupan masa laluku bahkan tidak bisa dianggap seperti itu. Aku hanyalah cangkang berongga, boneka berdandan dengan nyawanya. Direncanakan jauh sebelum dia dilahirkan. Baru pada kehidupan inilah saya memahami siapa Amporae Pakal itu dan siapa Amporae Sacaro dulu dan sekarang. Kamu sudah menunjukkan kepadaku kalau kamu layak menjadi suamiku. Kamu tetaplah pria yang rela menghadapi bahaya terbesar dengan postur tubuh yang tegap dan kuat, punggung selebar dunia dan mata yang tajam bagaikan pedang surga. Kamu tetaplah rajaku, kaisarku. Cintaku yang pertama dan satu-satunya. Amporae tersenyum ringan, pinggulnya sedikit bergeser. Erangan keluar dari bibirnya saat dia merasakan batang panas milik Dion meluncur di sepanjang celah tempat berharganya. Bawa aku. Kata-kata itu baru saja keluar dari bibir Amporae sebelum dia merasakan tombak menusuknya dan kenikmatan yang membuatnya menggigil karena ekstasi. Dion membelai tubuh Amporae seolah-olah rapuh seperti boneka porselen meskipun faktanya serangan terkuatnya pun tidak akan mampu melukainya. Pada akhirnya, dia mengalami kesenangan yang berlangsung beberapa hari. Sayangnya, dia tidak bisa menjinakkan istrinya ini. Tapi itu sudah diduga. Konon, auman naga dan seruan burung phoenix terdengar melalui Soul Rending Peak selama beberapa hari, menyebabkan murid-murid mereka mengumpulkan kultivasi selama berbulan-bulan dalam waktu singkat. Di kuadran api emas, sedang terjadi perkumpulan orang-orang jenius yang jarang terjadi. Setelah berita tentang perjuangan Sekte Gagak Emas dengan Sekte Flaming Lily dipublikasikan. Masuk akal jika banyak orang mulai menyelidiki mengapa hubungan seimbang seperti itu tiba-tiba berubah menjadi buruk. Itu adalah saat yang membingungkan bagi banyak orang hingga informasi tentang keberadaan alam mistik api emas akhirnya muncul. Dion mungkin tidak tahu, tetapi mereka yang tumbuh di dunia persilatan tahu betul. Kuadran api emas dikenal sebagai kuadran terbaik untuk menemukan api khusus. Biasanya, api khusus ini digunakan oleh mereka yang tidak cukup beruntung untuk dilahirkan dengan api dengan karakteristiknya sendiri untuk membawa kekuatannya ke tingkat yang baru. Menurut legenda, api khusus berkumpul di kuadran ini karena merupakan tempat kelahiran Sovereign Flame, api yang menguasai semua orang sebagai penguasanya. Yang disebut dunia mistis api emas ini adalah sebuah dunia dengan api penguasa sebagai inti utamanya, sama seperti inti neraka dari dunia Demon Sage dan batu kehidupan dari dunia binatang surgawi. Oleh karena itu, tempat ini dikenal sebagai tanah suci api. Pada saat yang sama, api dikenal sebagai pembawa kehidupan, khususnya bagi manusia. Legenda lintas waktu menceritakan legenda yang menandai dimulainya kebangkitan umat manusia dengan penemuan atau pemberian api kepada mereka. Faktanya, karena itulah nyala api burung phoenix dapat melambangkan kehidupan, kematian, dan reinkarnasi. Karena kebenaran ini, dunia dengan Sovereign Flame sebagai intinya juga merupakan sarang tumbuhnya tumbuh-tumbuhan spiritual. Bahkan mungkin harta karun yang sudah lama punah muncul sekali lagi di dunia ini. Setelah berita mengenai hal ini tidak dapat lagi dirahasiakan, Golden Flame Quadrant terpaksa berbagi. Bukan karena kesediaan, namun karena kebutuhan. Orang akan berpikir bahwa mereka akan dilindungi oleh aturan kuadran menara. Bukankah saling serang melintasi kuadran melanggar aturan? Ditambah lagi, bukankah dunia mistik adalah warisan dari kuadran mereka? Hak apa yang dimiliki orang lain untuk meminta bagian? Namun, peraturan tersebut sudah mati dan orang-orang masih hidup.
Tidak ada kekurangan pengecualian terhadap aturan ini yang dibuat setiap kali keserakahan mengalahkan akal sehat. Orang-orang adalah orang-orang munafik dan akan mengambil keuntungan dari orang lain kapanpun mereka bisa, namun mereka akan marah ketika hal yang sama dilakukan terhadap mereka. Namun, dunia mistik ini memang memberi mereka satu anugerah. Mereka yang diizinkan masuk terbatas pada mereka yang memiliki niat api tingkat 7, 8, atau 9. Pembatasan ini memaksa banyak orang jenius untuk menyerah karena mereka yang bisa mengikuti jalur api sejauh ini sangatlah langka. Faktanya, di antara para jenius yang telah mencapai level seperti itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 70% dari mereka terkonsentrasi di kuadran api emas. Adapun yang lain, banyak dari mereka berasal dari kuadran yang terlalu lemah untuk menuntut apapun dari kuadran api emas. Karena itu, hanya para jenius yang tersisa dari kuadran kuat yang bisa menuntut rasa hormat yang datang ke sini. Dan, bahkan demi rasa hormat, mereka harus membayar harga selangit untuk mendapatkan tempat. Ini adalah metode Golden Flame Quadrant untuk menyelamatkan mukanya. Lagi pula, kita harus ingat bahwa kuadran peringkat 4 hingga 9 pada dasarnya memiliki kekuatan yang sama. Pada saat ini, banyak dari para jenius dan orang tua mereka berdiri di ruang angkasa yang luas, beberapa ribu mil jauhnya dari bintang yang menyala-nyala. Bahkan sebagai makhluk surgawi, menahan panasnya bintang terlalu berat bagi mereka sehingga mereka hanya bisa berdiri sejauh ini. Hanya ahli formasi Dao tingkat tinggi yang dapat berpikir untuk mendekati permukaan bintang. Meski begitu, mencapai intinya hanya berarti kematian bagi siapapun yang berada di bawah alam transenden setengah langkah. Dan, ini tentu saja hanya sebagai ukuran bagi mereka yang mendalami Dao api. Ahli lain masih sangat kekurangan. Sayangnya, ini adalah tempat masuknya dunia mistis api emas, hanya beberapa puluh mil dari permukaan bintang terpanas di kuadran. Faktanya, ini adalah bintang terpanas di seluruh kuadran menara. Di antara para jenius di sana, banyak pria muda yang mau tidak mau melirik sekilas ke arah wanita berpakaian ungu dari sekte Flaming Lily. Sebuah nafsu yang tak terselubung di mata mereka. Jika mereka ada di sini, mereka juga jenius. Jadi mengapa mereka tidak mengejar wanita-wanita ini? Faktanya, hanya mereka yang bisa. Di tengah-tengah para wanita ini, berdiri 3 murid yang berdiri di atas yang lain. Di sebelah kiri adalah seorang gadis berambut merah menyala, yang meskipun bertubuh kecil dan dada rata, dia mengenakan baju besi yang hanya menutupi puting dan bagian bawahnya. Di punggungnya, ada sepasang sayap logam merah menyala yang ditempa dari Merkurius merah, menjadikannya sangat ringan dan fleksibel, belum lagi tangguh. Namun, bagian yang paling mengejutkan adalah tangan kanannya yang memegang palu besar yang berukuran 2 kali lipat tubuhnya. Wanita muda ini hanya seorang pseudo surgawi. Namun akan menjadi pewaris ketiga dari sekte Flaming Lily, Serbona Maleus. Di sebelah kanan, ada seorang wanita muda yang pendiam dan halus dengan rambut hitam tergerai. Kadang-kadang, lautan hitam ini berkedip-kedip dengan nyala api abu-abu sebelum padam sekali lagi. Mau tak mau dia mengeluarkan aura yang tanpa sadar membuat orang lain jijik meskipun kecantikannya luar biasa. Wanita muda ini adalah pewaris pertama dari sekte Flaming Lily dan sudah mencapai puncak surgawi. Satu-satunya hal yang menahan apinya untuk memasuki alam Dao adalah budidayanya, Yandere Estena. Namun, wanita di tengah adalah satu-satunya yang hanya bisa dilihat sekilas dari sudut mata mereka. Wanita ini berdiri tegak, dadanya bangga dan lekuk tubuhnya keterlaluan. Namun, tidak ada sedikit pun aura menggoda di sekitarnya. Sebaliknya, dia tenang dan mengundang, hangat dan anggun. Rambut ungunya tergerai ke bagian kecil punggungnya seolah-olah aliran udara kecil dan stabil berputar-putar sesuai keinginannya. Ciri-cirinya adalah puncak kesempurnaan, kecantikan yang benar-benar menyesakkan. Dia baru saja menembus alam surga tetapi telah naik ke tahap kedua setelah ke-9 meridiannya terisi karena berkah dari surga. Ini tidak lain adalah Madeleine Sacharo, wakil kedua dari sekte Flaming Lily. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1242 lebih liar. Bintang terpanas di kuadran menara berkobar dengan vitalitas, menyemburkan aliran gas emas, merah, dan perak yang melengkung di permukaannya. Mengirimkan semburan panas terik ke arah kerumunan orang jenius yang menunggu dengan sabar. Selain kelompok sekte Flaming Lily, masih banyak orang lain yang hadir. Kelompok yang paling jelas berisi para jenius dari 3 sekte yang tersisa. Sekte Gagak Emas, Sekte Kelahiran Kembali Api, dan Sekte Teratai Api. Sehubungan dengan Sekte Kelahiran Kembali Api dan Teratai Api, banyak dari mereka yang menundukkan kepala ketika suasana menyedihkan beredar di sekitar mereka. Mereka berhasil mendapatkan tempat, namun jumlah mereka paling sedikit bahkan dibandingkan dengan para jenius di luar kuadran, yang membuat mereka sangat malu. Namun, mau bagaimana lagi? Mereka benar-benar tidak mampu menahan amukan sekte Flaming Lily, sehingga fondasi mereka terkena dampak yang parah. Sekte Teratai Api dipimpin oleh para jenius klan Gaia dan hanya diperbolehkan total 3 entry.
Para pemuda dari keluarga Gaia ini bukanlah kelompok murid dalam yang sama yang menyerang Madeline. Sebaliknya, mereka semua adalah makhluk surgawi puncak yang telah lama menjadi murid inti. Karena mereka adalah tulang punggung klan Gaia, mereka dikenal sebagai 3 pangeran Gaia. Pangeran pertama Gaia, pangeran kedua Gaia, dan pangeran ketiga Gaia. Situasi sekte kelahiran kembali api bahkan lebih buruk lagi. Karena ambisi mereka terhadap api Madeline diungkapkan oleh sekte gagak emas, mereka hanya menerima 2 entry. Mereka berdua adalah wanita dengan jejak darah Vermilion terkuat di generasi mereka. Tentu saja, mereka berdua juga merupakan makhluk surgawi puncak. Adapun nama mereka, mereka dikenal sebagai Firebird Sister meski tidak memiliki hubungan darah nyata antara mereka, Roselia dan Zura. Namun, sekte gagak emas memiliki kumpulan orang jenius yang berjumlah lebih dari 20 orang. 10 murid dalam mereka telah mengalami sedikit perombakan dalam 3 tahun terakhir. Angelica Crow yang seksi, berpakaian minim, dan fleksibel yang memegang tombak telah naik dari peringkat ketiga ke peringkat pertama. Ini bukan hanya karena kekalahannya dari Madeline yang membuatnya semakin bersemangat, tetapi juga karena kedua seniornya telah lulus ke jajaran murid inti. Kedua senior ini, mantan peringkat kedua, Megan Goldin, dan peringkat pertama, Louis Goldin, telah dengan mulus memasuki alam celestial, memperkuat tempat mereka di antara para murid inti, meskipun peringkatnya lebih rendah. Perombakan kecil ini membawa Egan Goldin yang sebelumnya berada di peringkat 7 ke posisi kelima. Pada saat yang sama, Alexander Goldin, mantan peringkat keempat, Zara Crow, mantan peringkat kelima, dan Auguste Crow, mantan peringkat keenam, semuanya naik 2 peringkat juga. Namun, tidak mengherankan bagi siapapun bahwa keluarga Goldin dan Crow mendominasi 10 besar dewan pemimpin. Namun, selama kejadian ini, murid-murid batin hanyalah latar belakang. Yang terbaik di antara mereka hanyalah makhluk surgawi semu, sementara lebih banyak lagi yang masih menjadi orang suci puncak. Bahkan dengan puncak surgawi yang memasuki kelompok. Bagaimana mereka bisa menemukan tempat untuk diri mereka sendiri? Bintang-bintang sejati adalah murid inti yang dipimpin oleh Dewa Emas sendiri. Di garis depan kelompok ini, God Goldin berdiri. Christian Goldin III menjadi nama yang cukup lama mengguncang kuadran peringkat 4. Dialah yang mengambil jubah Tuhan setelah sekian lama mereka tidak memilikinya. Bakatnya membuat orang-orang di sekitarnya iri, sementara ketampanan dan rambut pirangnya mencuri hati banyak gadis. Rambut emasnya berkilauan dengan semburan api saat mata merahnya yang tajam entah bagaimana tetap tenang di saat yang bersamaan. Meskipun dia tidak terlalu tinggi, momentumnya membuatnya seolah-olah dia meliputi seluruh dunia. Ini adalah kehadiran yang hanya bisa diciptakan oleh karakter tingkat dewa. Meskipun budidayanya bukan yang paling mendalam di sini, tidak ada yang berani meremehkannya. Karakter tingkat dewa, selama tidak terjadi hal tak terduga, akan memegang nasib masa depan di tangan mereka. Senyum kecil muncul di wajah Dewa Goldin saat dia dengan ringan mengangguk ke arah wanita sekte Flaming Lily sebelum melihat kembali ke arah bintang yang menyala-nyala di kejauhan. Antisipasi yang tajam terlihat jelas dalam tatapannya. Di sekelilingnya, banyak puncak surgawi dari sekte gagak emas berdiri. Ada 4 orang, 2 dari keluarga Goldin dan 2 dari keluarga Crow. Masing-masing bangga dengan haknya masing-masing. Tetapi mereka memahami tugas mereka dengan sangat baik, mendukung Christian ketiga dan memastikan bahwa tidak ada sedikit pun rambut di kepalanya yang terluka. Sesederhana itu, meskipun klan gagak dan klan emas terpisah dan sering berkompetisi, mereka memiliki ikatan yang erat. Selain itu, hukum nenek moyang mereka melarang keras terjadinya pertikaian. Jika sedikit pun penurunan dapat dirasakan oleh nasib sekte mereka, kemampuan mereka untuk memobilisasi keyakinan akan mendapat pukulan besar. Jika hal ini terjadi, sekte Flaming Lily akan mampu mengambil alih posisi mereka sebagai penguasa kuadran, sesuatu yang tidak bisa mereka izinkan. Jadi, klan gagak dengan murah hati mengambil langkah mundur. Setelah Christian ketiga meninggal, atau jika mereka beruntung, melampaui batas, mereka tahu bahwa inilah giliran keluarga gagak mereka untuk memilih pemegang kunci. Dengan demikian, mereka tetap berada dalam keseimbangan yang harmonis. Selain itu, meskipun pemain kuncinya berasal dari 4 sekte api emas, ada juga pemain besar lainnya. Pemain yang bahkan Dewa Goldin tidak bisa anggap remeh karena, dalam beberapa kasus, status mereka melampaui dia. Selain dari 4 sekte, ada kelompok besar lain yang datang. Menggunakan modal mereka yang luar biasa untuk memberikan kompensasi yang bahkan 2 sekte teratas tidak dapat mengabaikannya. Kelompok besar ini tidak lain adalah persekutuan Master Alkimia dan Senjata di Kuadran Sapientia. Kita harus tahu bahwa kekuatan jiwa berkembang sangat lambat. Oleh karena itu, seringkali, apa yang menghambat kemajuan para alkemis bukanlah pengetahuan teori mereka, melainkan api aurora mereka yang lemah. Tanpa jiwa yang kuat, api aurora seseorang akan sama lemahnya, dan dengan demikian, tugas yang dapat diselesaikannya akan menjadi terbatas. Untuk mengatasi kelemahan ini,
Para alkemis di era modern melengkapi api aurora mereka dengan apa yang disebut api khusus. Hal ini memungkinkan mereka yang berjiwa lemah untuk memalsukan pil yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan. Master senjata juga sering menggunakan pintasan ini. Dengan dibukanya dunia mistik api emas, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa yang paling bersemangat adalah para alkemis. Terlalu banyak hal di dunia ini yang bisa memikat mereka. Pertama, mereka dapat menemukan tumbuhan dan bahan spiritual yang tidak dapat mereka temukan di dunia luar, tumbuhan dan bunga yang sangat langka yang telah lama punah. Kedua, ada kemungkinan mereka dapat menemukan api khusus untuk melengkapi alkimia mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk naik peringkat. Dan ketiga, bahan terbaik untuk tungku dan kuali alkimia ditemukan di dunia mistik api emas. Logam apa yang lebih baik untuk benda-benda seperti itu jika tidak ditempa dengan nyala api khusus? Kelompok jenius profesi sekunder ini sama angkuhnya dengan para jenius sekte. Dalam banyak kasus, ternyata lebih dari itu. Meski begitu, seseorang tidak boleh meremehkan kehebatan bertarung mereka. Meskipun rasa bertarung mereka kurang, mereka seringkali mampu mengimbanginya dengan indera mereka yang kuat dan kecepatan berpikir yang cepat. Di antara ahli alkimia berjubah biru dan ahli senjata berjubah perak, ada dua orang jenius yang mengenakan jubah putih, berkilauan dengan komet yang melesat. Ini berarti bahwa mereka adalah ahli dalam berbagai disiplin ilmu, dan fakta bahwa komet melintas di tubuh mereka, memberi mereka penampilan yang ilusi dan indah. Jelas berarti bahwa setidaknya dalam satu keahlian mereka telah mencapai tingkat komet. Di sebelah kiri, ada seorang wanita cantik angkuh yang bahkan tidak suka melihat orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya dia seorang alkemis kelas komet. Dia juga seorang master sihir Grandmaster dan master senjata Grandmaster. Sebagai murid luar biasa dari 3 disiplin ilmu, dia menjadi incaran banyak pemuda jenius. Banyak di antaranya dia bahkan tidak peduli untuk mengingat namanya. Namun, namanya bergema di telinga mereka terlalu keras untuk dilupakan oleh siapapun. Dia dikenal sebagai penyihir putih. Blite, di sebelah kanan adalah seorang pria muda dengan mata yang tenang dan menyejukkan, dan mungkin satu-satunya pria muda yang Blite peduli untuk berdiri di sampingnya. Meskipun dia mengabaikannya juga karena kesombongannya, dia, setidaknya, tidak meremehkan untuk menghirup udara yang sama dengan yang dia hirup. Meskipun matanya tenang dan mengundang, ada kesombongan yang lahir jauh di dalam diri pemuda ini yang tidak mungkin dipalsukan atau disembunyikan. Namun, hal itu diperoleh dengan baik. Pria muda ini adalah master senjata tingkat komet, master vena rahasia Grandmaster, dan ahli alkimia Grandmaster. Namanya benar-benar bertentangan dengan sikapnya yang terlihat, Raging Bull, Wilder. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1243 Falkor. Keduanya termasuk yang terbaik yang dimiliki Sapientia Kuadran dalam hal kejeniusan. Meskipun banyak orang sezamannya yang tidak bisa datang karena tidak memenuhi kriteria dunia mistik. Keduanya saja sudah lebih dari cukup untuk mengingatkan orang lain akan banyaknya orang jenius yang dimiliki Kuadran Sapientia. Konon, keduanya bukanlah anggota klan Sapientia. Mereka adalah para jenius dari klan tambahan yang menetap di Kuadran Sapientia untuk mengejar ilmu. Namun, keduanya hanya bisa dikatakan setara dengan status Dewa Emas. Sedangkan bagi mereka yang melampaui dia dalam aspek ini, seseorang hanya bisa berspekulasi dalam satu arah. Siapakah orang-orang yang bahkan bisa mengungguli Dewa Emas? Siapa kalau bukan Dewa Sejati? Bukan hanya satu, tapi 2. Tidak mengherankan jika ada jenius Dao Api di antara Dewa Sejati. Mungkin hanya Dewa Sejati yang bisa berharap untuk mengikuti jalan ini sampai akhir. Salah satunya adalah Dewa Sejati yang baru muncul kembali di dunia belakangan ini. Setelah menyelesaikan uji cobanya dan mengklaim gelar tersebut, rumor mengatakan bahwa dia mengasingkan diri. Dia bahkan melarang salah satu sumber daya budidaya terbaik di lantai suci. Dan memonopolinya untuk digunakan sendiri, air terjun roh. Pemuda ini tidak lain adalah penyerang baru-baru ini di sudut rusa surgawi, Dewa Sejati Falkor. Jenius dari klan binatang tingkat transenden, Hydra. Tidak ada yang bisa mempertanyakan tingkat kejeniusan pemuda ini. Meskipun klannya terkenal dengan kemauan airnya. Dia terus maju sepanjang jalur api secara bersamaan. Dia berdiri dengan rambut biru penuh, mata safirnya berkedip-kedip dengan niat untuk bertarung dan membunuh. Tatapannya tidak lepas dari tubuh Madeline selama beberapa menit, namun tidak ada yang berani memarahinya. Namun Madeline hanya tersenyum ringan, bukan karena dia sendiri tidak bisa mengambil tindakan, melainkan karena suaminya akan segera tiba. Adapun Dewa Sejati lainnya, tubuhnya berkobar dengan api yang sangat panas sehingga tidak ada satu orang pun dalam jarak ratusan meter darinya. Rambutnya terbakar, sedemikian rupa sehingga mustahil untuk mengetahui warna aslinya. Di pinggangnya ada 2 pedang berwarna merah darah, tapi seseorang tidak bisa tidak fokus pada tangan dengan kuku yang sangat panjang dan tajam yang bertumpu pada gagangnya. Jika didengarkan dengan seksama, geraman pelan sering keluar dari bibir pemuda ini, membuat penampilannya semakin mengancam.
Faktanya, pemuda ini tingginya hampir 5 meter. Pemuda ini adalah Titus Tatsuya, pewaris tunggal klan Naga Merah bukan karena dia yang tertua, tapi karena dia membunuh semua saudaranya. Titus Tatsuya, salah satu dari 5 jenius di negeri Drago Kilin dan pewaris salah satu dari sedikit klan naga yang mencapai ranah klan Dewa Raja. Beberapa tahun yang lalu, dia masih berada di lantai suci. Tapi, sekitar 2 tahun lalu, dia telah mengalahkan penjaga lantai surgawi saat masih berada di alam surgawi semu. Kemudian, didorong oleh kesombongan yang memandang dunia dari serambi surga, dia segera menerobos ke alam surga di depan mata banyak orang, menghancurkan kesengsaraan di telapak tangannya. Sungguh arogansi, seseorang biasanya akan mencari tempat terpencil untuk menjalani kesengsaraan karena sangat mungkin untuk terluka parah setelahnya. Namun, pemuda ini melakukannya dengan dikelilingi musuh. Kemudian, dia dengan santainya pergi. Berjalan melintasi langit dengan suara gemuruh yang mengguncang daratan hingga membuat tenggorokannya bergemuruh. Pemuda ini adalah dewa sejati ketiga, tidak termasuk Dion, yang pernah berada di lantai suci. Tapi sekarang, hanya ada 2. Anak dari klan Kaisar Raksasa dan Falkor atau klan Hydra. Keduanya akan segera melampaui langit juga. Segera, generasi dewa sejati akan bertemu. Di dalam jajaran sekte Flaming Lily, beberapa wanita mulai merasa gelisah. Waktu pembukaan portal telah tiba, tetapi masih belum ada tanda-tanda dewa sejati Sacharo. Harus dikatakan bahwa banyak dari mereka yang senang bertemu dengannya. Gagasan untuk menikah dengan dewa sejati adalah sesuatu yang tidak akan ditinggalkan oleh sekte atau klan manapun. Sekalipun seseorang adalah orang miskin tanpa latar belakang. Jika Anda mendapatkan gelar dewa sejati, tidak akan ada kekurangan orang yang ingin menikahkan putri mereka dengan Anda, atau sekte yang akan mencurahkan seluruh sumber dayanya kepada Anda. Seseorang harus memahami jenis caste yang dimiliki oleh judul tersebut. Dalam sejarah menara, tidak ada Tuhan sejati yang gagal menjadi pria atau wanita hebat. Faktanya, jumlah orang yang meninggal sebelum mencapai potensi penuhnya dapat dihitung dengan satu tangan. Merekalah yang paling dekat dengan taruhan pasti di dunia persilatan. Madeline, wakil master dari sekte Flaming Lily, mengambil langkah maju untuk berbicara dengan wakilnya. Penampilannya yang setengah baya tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang menggemparkan seperti dulu. Faktanya, bahkan sekarang, dia membayangi banyak orang. Apakah kamu yakin dia akan ada di sini? Madeline mengangguk mengiyakan. Dia tidak pernah mengecewakanku, dia tidak akan memulainya sekarang. Ada keyakinan mutlak dalam suaranya dan sedikit mabuk yang membuat jelas bagi seorang wanita yang telah menjalani kehidupan yang berubah-ubah bahwa anak muda jeniusnya ini telah jatuh ke dalam cengkeraman cinta. Sejujurnya, wakil guru mengira pernikahan Madeline selalu dijodohkan. Dengan semua rumor tentang betapa lebih mudanya Dion darinya dan tentang betapa kuatnya klannya, banyak eselon atas percaya bahwa Madeline dipaksa menikah ini di luar keinginannya. Lagi pula, sejauh yang mereka tahu, Dion hanyalah seorang bajingan gemuk jelek dan berbakat yang memperlakukan wanita seperti alat. Namun, wakil guru mengetahui hal yang berbeda setelah mengamati murid mereka ini. Dewa sejati yang dimiliki Sacharo tidak diragukan lagi telah memenangkan hati Madeline. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Apakah ini baik atau buruk? Jika kita benar-benar menyerahkan masa depan sekte itu kepada Madeline, akankah kita menyerahkannya padanya? Atau Dion Sacharo? Ini jelas merupakan perdebatan besar-besaran di antara para tetua dan tetua sekte tersebut. Beberapa orang percaya bahwa guru sekte hanya boleh menikah dengan sekte tersebut. Faktanya, sangat sedikit master dalam sejarah mereka yang pernah memiliki suami, itulah sebabnya klan mereka tidak memiliki klan yang benar-benar mendominasi seperti yang dimiliki sekte lain. Namun, yang lain percaya bahwa meskipun Madeline hanya menjadi figur kepala dan penguasa sebenarnya adalah Dion, itu tidak akan terlalu buruk. Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan dukungan dari dewa sejati? Dengan waktu yang cukup, mereka semua akan menjadi transenden setengah langkah. Sudah berapa lama sejak sekte mereka memiliki ahli yang begitu kuat? Ditambah lagi, Dion juga bukan dewa sejati yang normal. Dia menempati posisi pertama di 4 dari 5 peringkat. Dia adalah taruhan yang lebih pasti dibandingkan yang lain. Ada yang berpendapat bahwa siapa suami Madeline tidaklah penting. Dia adalah penerus ametis. Ini saja sudah cukup untuk mengguncang fondasi Golden Flame Quadrant. Bagaimana mungkin ada petahana yang lebih baik darinya? Yang lain lagi percaya bahwa Yandere dan Sabona pantas mendapat kesempatan untuk bersaing juga. Mereka pikir tidak adil bahwa setelah bertahun-tahun berdandan, mereka menggantikan Yandere dengan begitu mudah. Meskipun kepribadiannya agak tidak cocok untuk memimpin, mereka tidak bisa membuangnya begitu saja, bukan? Lalu ada Sabona. Dia sebenarnya ditemukan memiliki garis keturunan kurcaci parsial dan laten di dalam dirinya. Hal seperti itu juga tidak bisa diabaikan, bukan? Selain itu, kepribadiannya kasar dan pendendam.
Jika mereka tidak menangani kesempatannya untuk memimpin dengan sarung tangan yang lembut, dia mungkin akan menjadi kesal dan bergabung dengan musuh. Bisakah mereka membeli barang seperti itu? Tentu saja tidak. Sejujurnya, kekhawatiran tersebut diabaikan oleh sebagian besar pihak lain dan hanya disuarakan oleh kelompok minoritas. Mereka yang mengenal Yandere tahu bahwa dia benci prospek memimpin. Adapun Sabona, meskipun dia kasar terhadap orang lain, dia memperlakukan Madeline seperti kakak perempuan dan dengan senang hati bergantung padanya. Ini hanyalah kekhawatiran konyol bagi sebagian besar orang. Saat itulah seberkas warna biru menginterupsi percakapan kecil mereka karena dewa sejati Falkor sepertinya tidak bisa menahan diri lagi. Dia melesat ke depan, berjalan ke dalam lingkaran wanita sekte Flaming Lily dengan senyum cerah di wajah tampannya. Halo Madeline, saya Falkor. Bolehkah saya menemani Anda semua? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1244 jarak. Madeline melirik ke arah Falkor. Ya, saya keberatan. Silakan kembali ke orang yang lebih tua. Saat itu juga, sikap Madeline yang tenang dan ramah berubah. Dia menjadi sama sekali tidak bisa didekati, terbungkus dalam cahaya ilahi yang tidak boleh disentuh oleh manusia, bahkan dewa sejati pun tidak terkecuali. Dewa sejati Falkor tertawa. Tidak perlu menolakku begitu cepat. Aku tidak mengerti. Jika aku memiliki istri sepertimu, aku tidak akan pernah membiarkan dia menunggu. Bukankah dewa sejati Sacharo ini terlalu menyedihkan sebagai seorang suami? Jika kuingat dengan benar, sekitar 4-5 tahun yang lalu. Ada pria bertopeng misterius yang meremehkan anak bodoh yang menyedihkan itu atasmu. Dia bahkan mendapat gelar pencuri istri karenanya. Falkor terkekeh pada dirinya sendiri. Namun, dewa sejati Sacharo tidak terlihat dimanapun. Apakah orang seperti itu pantas untukmu? Apakah orang seperti itu pantas mendapatkan gelar dewa sejati? Falkor jelas tidak takut pada Dion atau gelarnya. Pertama, dia sendiri adalah dewa sejati. Kedua, klan Hydra miliknya menguasai kuadran peringkat ke-6. Entah itu dukungan atau status, dia tidak kekurangan keduanya. Oleh karena itu, dia tidak perlu takut pada Dion. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada perbedaan kekuatan yang sebenarnya antara kuadran peringkat 4 hingga 9, jadi dia juga tidak perlu takut dengan sekte Flaming Lily. Faktanya, klannya jauh lebih kuat daripada sekte Flaming Lily. Ini karena klan Hydranya adalah satu-satunya penguasa kuadran mereka, mengendalikan lebih dari 60 alam semesta saja. Sedangkan sekte Flaming Lily hanyalah sekte peringkat kedua di kuadran mereka sendiri. Madeline mau tidak mau memandang ke arah Falkor seolah-olah dia benar-benar idiot. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pencuri istri bertopeng ini sebenarnya adalah Dionnya. Selain itu, membuatnya marah tidak hanya berarti membuat marah sekte Flaming Lily, tetapi juga membuat marah klan Dion. Dewa sejati ini sungguh picik. Menjauhlah dari kakak perempuanku, atau cicipi paluku. Sabona mengayunkan palu merah emasnya yang besar dengan ringan. Namun ayunan sederhana itu menyebabkan tsunami angin dan energi bertiup menuju Falkor dengan berat beberapa ratus ribu jin. Dewa sejati Falkor mendengus pelan. Gelombang energi menyentuh tubuhnya tetapi tampak beriak seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari cairan. Tampaknya dia sama sekali tidak terpengaruh. Diam gadis kecil, orang dewasa sedang berbicara. Kamu pikir aku takut padamu? Gigi Sabona terlihat. Tidak ada yang lebih dia benci daripada orang lain yang menunjukkan ukuran tubuhnya. Faktanya, dia berusaha keras untuk berpakaian seperti wanita agar orang tidak mau. Namun, seperti Falkor masih menyebutkannya. Mata Falkor berkilat saat aura menindas berenang ke arah Sabona, menyebabkan dia pucat. Kita berdua mungkin adalah makhluk surgawi semu. Tapi sebaiknya kau ingat bahwa masih ada jarak yang besar antara kau dan aku. Bicaralah lagi dan aku akan membunuhmu. Yandere saat ini berpura-pura seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia meskipun memiliki kekuatan untuk mengusir Falkor. Benar atau tidak, perbedaan antara Pseudo Celestial dan Peak Celestial terlalu besar untuk dijembatani oleh siapapun. Terutama karena Yandere adalah seorang jenius di kelas 1, meskipun hanya peringkat 5, hanya sedikit dari standar dewa. Namun, kelambanannya adalah pilihan terbaik. Seandainya dia bertindak, itu akan memberikan alasan bagi klan Hydra lainnya untuk melakukannya. Mata Madeline berbinar, kilatan amarah menyinari wajahnya yang biasanya tenang. Aura dingin tercium darinya, mengubah suasana yang tadinya dipenuhi panas menjadi begitu dingin, sehingga banyak orang tiba-tiba bisa melihat napas mereka di hadapan mereka. Mata orang-orang di sekitar mengerut menjadi lubang kecil. Karakter api ini, itu adalah karakter dingin yang menusuk. Karakter legendaris yang hanya pernah disentuh oleh Ice Phoenixes sebelumnya. Ekspresi dewa sejati Falkor menjadi serius. Kita harus tahu bahwa meskipun Madeline tidak diberi gelar dewa sejati, ini hanya karena pemegang kunci kuadran mereka adalah Christian ketiga. Namun, Madeline berhasil menembus urutan ke-9 dengan sempurna.
hanya kebenaran ini saja yang menempatkannya setara dengan dewa sejati. Mendapatkan gelar khusus yang diperuntukkan bagi mereka yang cukup kuat untuk menjadi dewa sejati. Namun dilahirkan dalam keadaan yang tidak pantas, dewa sejati palsu. Falkor juga telah mencapai tingkat ke-9 yang sempurna, namun meskipun ia belum berhasil menembus alam celestial. Madeline sudah menjadi celestial tingkat kedua. Peluangnya untuk menang melawannya hampir nol. Satu-satunya alasan dia memiliki sedikit kesempatan untuk memulai adalah karena Madeline tidak menyukai pertempuran dan karena itu memiliki sedikit pengalaman. Namun, meski begitu, dia memiliki kemungkinan menang sebesar 95%. Saya berharap klan Hydra tidak percaya bahwa sekte Flaming Lily saya mudah untuk ditindas. Jika Anda bersikeras untuk tetap tinggal, saya akan menganggapnya sebagai tindakan agresi dan benar-benar menghibur Anda. Namun, jika Anda pergi sekarang, aku akan berpura-pura seolah ini tidak pernah terjadi. Wajah dewa sejati Falkor menguat, menatap Madeline dengan cara baru. Sejujurnya, kecantikan Madeline sungguh mencengangkan, namun dengan status Falkor, dia bahkan bisa mempermainkan wanita formasi Dao di klannya, setelah mengambil beberapa dari mereka sebagai selir. Tentu saja, mereka adalah ahli formasi Dao palsu yang lemah, tapi tetap saja mereka adalah ahli formasi Dao. Sederhananya, dia tidak begitu buta untuk memulai permusuhan dengan klan yang kuat hanya untuk menjadi seorang bejat. Alasan dia repot-repot memprovokasi Madeline adalah karena Dion. Banyak dewa dan dewa sejati yang membenci perilakunya. Bersembunyi dari dunia, mengirimkan jenderal iblisnya untuk melakukan perintahnya, apakah dia meremehkan mereka? Namun, tampaknya Madeline bukanlah wanita yang mudah untuk ditangani. Pada saat itulah terdengar gumaman di antara kerumunan saat mereka semua memandang ke kejauhan. Di kejauhan, makhluk besar menjadi semakin fokus. Akhirnya, dengan indera tajam dari mereka yang hadir, pemandangan itu menjadi jelas. Binatang itu sungguh cantik. Kepalanya yang besar tampak keluar dari cangkang batu giok hitam yang masih asli, bermotif garis-garis rumit emas dan perak. Adapun kaki dan kepalanya sendiri, sangat mulus, bersinar putih tanpa cacat yang hampir memancarkan cahayanya sendiri. Mata makhluk itu berwarna hitam besar, berkedip dengan kebijaksanaan dan kecerdasan yang tak ada habisnya, belum lagi sedikit kelucuan. Menjadi jelas bagi semua orang dalam sekejap bahwa ini adalah binatang tingkat transenden puncak. Tapi, bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa monster kelas transenden puncak ini membiarkan seorang pria muda menunggangi kepalanya. Melihat mereka, semua orang mau tidak mau melirik ke arah klan Hydra. Mereka juga adalah binatang tingkat transenden, tetapi mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai binatang tingkat puncak seperti kura-kura surgawi yang datang ke arah mereka. Mereka hanya bisa dianggap sebagai raja kelas atas. Jika makhluk ini bisa digunakan sebagai tunggangan, bukankah itu berarti mereka juga tidak lebih dari tunggangan di matanya? Namun, yang mengejutkan para penonton ini adalah bahwa pemuda ini tidak hanya memiliki satu teman kelas transenden puncak. Dia memiliki 4 seekor rusa yang agung, berdiri sebagai gambaran kepolosan, meletakkan kepalanya di pangkuan kirinya. Pusaran emas yang indah melapisi bulu putihnya, bersinar dengan cahaya suci. Di sebelah kanan, seekor harimau putih dengan garis-garis hitam pekat tergeletak. Namun, jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa warna hitam ini perlahan-lahan memudar menjadi cahaya perak dan emas yang berkilauan. Dan akhirnya, di punggungnya, seekor kera besar berdiri tegak, ekor kembarnya bergerak-gerak kegirangan. Namun, meski terjadi adegan ini, banyak yang tidak bisa mengalihkan pandangan dari pemuda itu. Sebenarnya, meskipun jumlah pemuda jenius tampan yang hadir hari ini, mereka semua tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka dapat merasakan penanaman kesuciannya, orang mungkin berpikir bahwa pria ini adalah seorang transenden yang turun dari langit. Dia berpakaian sederhana, kemeja putih bersih dan sesuatu yang tampak seperti celana lembut, digulung hingga bagian tengah betisnya. Dia bahkan tidak repot-repot memakai sepatu. Pemuda ini adalah gambaran seorang kultivator eksentrik meski masih terlalu muda untuk menjadi seperti itu. Madeline hanya bisa tersenyum cerah saat melihat pemuda ini. Aura dinginnya yang dulu terik menghilang ke dalam angin musim panas yang hangat saat bibirnya melengkung untuk membawa cahaya ke dunia. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka tidak perlu berpikir 2 kali tentang siapa pemuda ini. Tidak ada keraguan, ini adalah dewa sejati Sacharo yang legendaris. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1245 biasa. Dion mendekat dengan senyum percaya diri dan tenang di wajahnya. Di bawahnya, Lin-Lin tampak berenang di udara. Ukuran tubuhnya telah tumbuh jauh lebih eksplosif dibandingkan bayi binatang lainnya. Faktanya, cangkangnya sudah memiliki lebar dan panjang lebih dari 200 meter. Sen bahkan tidak perlu mengecil agar bisa muat di punggungnya, begitu pula Cher dan Bibibi. Mata Dewa Goldin menyipit ketika dia melihat Dion sebelum menghela nafas lega. Momentum pemuda ini sangat menakutkan, tidak ada yang bisa meragukannya.
tapi dia bahkan belum menjadi seorang pseudo surgawi. Tingkat hambatannya akan terbatas. Namun, sahabat binatangnya, ini pasti harus ditanggapi dengan serius. Mereka sudah menjadi makhluk surgawi. Tapi, bahkan sebagai monster kelas transenden, kekuatan bertarung mereka tidak akan sebanding dengan dewa sejati atau bahkan dewa. Bahkan, mereka mungkin kalah dari kaisar. Banyak yang memiliki proses berpikir yang sama dengan God Goldin. Mereka berharap Dion akan sangat membantu, tetapi meskipun memiliki potensi, budidayanya masih terlalu lemah. Sekte Flaming Lily hanya bisa menghela nafas kecewa. Tapi Guild Sapientia itu berpikiran berbeda. Mereka segera menyadari satu hal. Mereka tidak dapat melihat kekuatan jiwa Dion. Bagi orang jenius seperti mereka, ini sungguh terlalu membingungkan. Ketua ketujuh, Tuan Wilder memandang ke arah Master Vena rahasia berjubah hitam yang mengikutinya ke sini. Tetua ketujuh ini tidak lain adalah guru utamanya. Meskipun dia telah membangkitkan bakatnya dalam menempa senjata dan alkimia, dia telah memulai perjalanannya sebagai Master Vena rahasia. Jadi, meskipun bakat ahli senjatanya melampaui teori rahasianya, dia tidak pernah mengkhianati tuan pertamanya. Bisakah kamu memberitahuku apa itu pengembangan jiwanya? Mata tetua berjubah hitam itu bersinar. Meskipun dia adalah seorang ahli jalur tubuh, setelah menyeberang ke alam formasi Dao sejak lama, jiwanya telah mencapai puncak alam surga juga. Namun, kilatan cahaya ini segera berubah menjadi kejutan. Aku tidak tahu, dia berkata dengan serius. Wilder dan Blite menarik napas dingin mendengar kata-kata ini. Mereka tidak datang untuk Dion. Nyatanya, mereka tidak mengetahui nama pemuda tersebut. Hanya anggota Sekte Flaming Lily yang tahu bahwa Dion akan datang hari ini. Sekte Gagak Emas baru mengetahuinya karena mata-mata mereka. Alasan mereka tertarik padanya adalah karena pemuda manapun yang bisa mengendalikan monster kelas transenden pastilah seorang Beastmaster yang sangat dihormati. Tapi siapa sangka kalau dia akan melampaui mereka sejauh ini sehingga mereka bahkan tidak bisa merasakan pengembangan jiwanya. Dion memperhatikan perasaan menyapu dirinya, tapi dia tidak peduli. Suasana hatinya terlalu bahagia. Faktanya, dia tidak sabar lagi menunggu langkah lambat Lin dan langsung berdiri, meluncur di udara untuk mendarat di hadapan Madeline, senyum lebar terlihat di wajah tampannya. Para wanita Sekte Flaming Lily tertegun hingga terdiam, bahkan Yandere tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan melirik ke arah Dion dengan pandangan aneh. Mereka tidak mengerti, jika Anda ingin mencocokkan gambar dewa sejati, apakah Anda harus melakukannya dengan sempurna? Tidak bisakah kamu setidaknya berpenampilan normal? Menumbangkan ekspektasi sedikit, bagi mereka. Dion tampak berusaha terlihat seperti manusia normal dengan mengenakan pakaian kasualnya, tetapi pada akhirnya, itu hanya membuatnya semakin cocok. Segala sesuatu tentang dirinya disempurnakan hingga sempurna. Entah itu bahunya yang lebar, fisiknya yang tegap, senyum dan matanya yang hangat, rahangnya yang kuat. Dia tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Belum lagi pintu masuknya terlalu sempurna. Bagaimana semua ini bisa adil? Dewa sejati Sacharo, ini adalah pria yang dunia ingin temui selama lebih dari setengah lusin tahun sekarang. Tidak, itu tidak benar. Sejak namanya naik ke posisi pertama di papan pemimpin sidang pertama, semua orang berspekulasi tentang pria ini. Biasanya, ketika seseorang membangun ekspektasi begitu lama, mereka pasti akan mengecewakan Anda. Namun, penampilan Dion justru sebaliknya. Wakil master dari Sekte Flaming Lily memandang Dion dari atas ke bawah. Dia sudah lama melewati masa mudanya, jadi dia tidak jatuh cinta seperti murid-muridnya. Sebaliknya, dia dengan tenang menganalisis kekuatan Dion. Sebagai ahli formasi Dao dengan budidaya jauh lebih dalam daripada Amporae, dia lebih dari memenuhi syarat untuk menilai bakat. Namun, dia tidak bisa melihat kedalaman Dion. Di kejauhan, Cher kembali cemberut. Dia baru saja tidur siang yang nyenyak di pangkuan Dion sebelum pangkuannya tiba-tiba menghilang. Tidak disangka dia akan membuangnya demi seorang wanita lagi. Dion tersenyum ringan, namun dia tidak memeluk Madeline. Bukannya dia tidak mau, tapi dia merasa hal itu tidak pantas dalam situasi seperti ini. Madeline adalah wakil dari Sekte Flaming Lily dan juga penerusnya, semuanya sudah diputuskan. Dion tidak ingin terlalu menginjak kakinya. Aku sudah membuatmu menunggu. Suara Dion membawa sedikit permintaan maaf yang membuat lutut banyak wanita melemah. Ini adalah para jenius dari Sekte Flaming Lily. Meskipun Dion tampan, reaksi mereka seharusnya tidak terlalu dilebih-lebihkan. Hanya saja auranya yang mendominasi dipadukan dengan yang ki dan kekuatan binatangnya yang luar biasa. Bagi wanita yang jarang berinteraksi dengan pria, hal itu merupakan kejutan budaya yang terlalu besar bagi mereka. Madeline menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak mempercayai suaranya untuk berbicara. Meskipun dia tidak mengalami keluhan apapun dengan Sekte Flaming Lily, perang faksi dan penipuan politik yang terus-menerus adalah hal yang dia benci.
Dia harus terus-menerus waspada, menganalisis siapa yang memihak mereka dan siapa yang benar-benar berada di pihak Sekte Gagak Emas. Itu melelahkan. Dia lebih suka menghabiskan hari itu dalam pelukan Dion, tapi dia tidak bisa. HMPH, apa menurutmu kamu bisa merayu kakak perempuanku dengan beberapa kata permintaan maaf? Kamu bahkan tidak membawakannya hadiah. Pria seperti apa kamu? Sabona adalah orang pertama yang melupakan kebodohannya terhadap penampilan Dion, hanya saja dia mulai memarahinya untuk menyembunyikan rasa malunya. Dion memandang ke arah loli kecil itu sambil tertawa kecil. Kamu benar, kakak Sabona, aku salah. Sabona mengangguk puas, dia terutama menyukai Dion memanggil kakak perempuannya. Mungkin pria jahat yang terus-menerus dipikirkan kakak perempuannya ini ternyata tidak seburuk itu. Dari semua yang dilihat para murid Sekte Flaming Lily hari ini, Dion dengan mudahnya menjinakkan Sabona kecil adalah yang paling mengejutkan. Faktanya, banyak yang rahang bawahnya ternganga, tidak dapat memahami apa yang mereka lihat. Dan Anda pasti Nona Yandevere? Senang bertemu dengan Anda juga. Dion tersenyum hangat ke arah kecantikan yang tidak menyenangkan itu, bahkan mengulurkan tangannya untuk memberi salam. Para murid dari Sekte Flaming Lily membeku. Jika ada satu hal yang tak seorang pun, bahkan para tetua sekalipun, berani melakukannya, itu adalah menyentuh Yandevere. Api yang dia miliki sejak lahir sangat kuat, tapi itu juga merupakan kutukan yang sangat besar. Kemampuan erosinya lebih dahsyat daripada kematian. Karakter bawaannya begitu ganas sehingga hampir pantas untuk diberi judul alat penyemprot. Banyak yang mengira Dion tidak menyadarinya dan berusaha memperingatkannya, tetapi Yandevere yang biasa, yang mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya, justru mengulurkan tangan kecilnya untuk menyambut Dion. Nyala api kecil berwarna abu-abu menyala ketika telapak tangan mereka bersentuhan, dan banyak yang memalingkan muka, berharap melihat lengan Dion hancur. Bahkan wajah wakil guru memucat. Jika mereka bertanggung jawab atas kejeniusan yang menjadi cacat, bisakah Madeline menyelamatkan mereka? Namun, adegan yang mereka cari tidak pernah terjadi. Faktanya, bahkan fitur Yandevere yang tabah pun berubah dengan sedikit kejutan. Sesuatu telah memberitahunya bahwa tidak apa-apa menyentuh Dion, mungkin naluri, tapi dia tidak menyangka Dion akan tampil begitu bersih. Mayat hidup, bisiknya, meskipun kata-katanya lembut, bukankah mereka semua adalah kultivator di sini? Bagaimana seseorang bisa mengikis tubuh yang sudah dianggap mati? Tatapan ke arah Dion dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Jika sebelumnya dia mengandalkan hantu yang dilemparkan dengan gelar dewa sejati, sekarang dia kagum pada dirinya sendiri. Tubuh Andit, bukankah itu hanya bisa dikembangkan jika seseorang mencapai tahap niat kematian ketiga? Dia benar-benar menguasai hukum tertinggi sedemikian rupa? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1246 tidak pernah. Dewa sejati Falkor yang telah sepenuhnya diabaikan oleh Dion sampai sekarang memiliki cahaya niat bertarung yang menyala di matanya. Tanpa sepatah kata pun, dia mengirimkan tinju yang membawa lebih dari 50% kekuatannya langsung ke wajah Dion. Ekspresi Dion menjadi gelap. Bagi individu normal, tinju Falkor sangat kuat dan kuat. Seorang Saint puncak yang normal tidak bisa berharap untuk bertahan melawannya. Pria ini adalah dewa sejati, didorong oleh pemahaman dunia lain, kekuatan garis keturunan, dan kehadiran yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Namun, bagi Dion, dia hanyalah seekor semut di tengah angin topan. Saat tinju Falkor hendak mengenai pipi Dion, sinar perak cemerlang muncul dari tubuhnya. Ledakan, mata Falkor melebar saat pergelangan tangannya bergerak ke depan dengan canggung. Semburan energi yang dipantulkan melonjak kembali ke tubuhnya, menyebabkan tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang patah. Darah memuntahkan dari bibirnya saat dia jatuh ke kedalaman angkasa, lengannya patah di setidaknya 4 tempat terpisah. Dion mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Falkor, melihatnya semakin kecil di kejauhan. Lemah. Sejujurnya, Dion telah mengaktifkan konstitusi cermin peraknya secara tidak sadar. Setelah bertarung selama beberapa dekade, banyak teknik bertarung Dion yang berkembang menjadi naluriah. Selain itu, kendali energinya telah mencapai tingkat yang hanya bisa ditandingi oleh para dewa tingkat atas meskipun dia berada di alam suci. Agar Falkor menyerangnya dengan hanya setengah kekuatannya. Bukankah itu membuat malu? Seseorang harus memahami bahwa konstitusi cermin perak Dion ditumpuk 10 kali lipat. Seseorang yang hanya memiliki satu cermin perak sudah memiliki kepadatan energi 3 hingga 5 kali lipat dari alam kultivasi lainnya. Namun, kepadatan Dion mencapai titik di mana energi mengalir seperti merkuri cair di dalam meridiannya. Seorang praktisi normal akan mati ratusan kali lipat jika mereka dipaksa memikul beban yang dilakukan Dion. Selain itu, karena Falkor belum menembus alam surga, Dion tidak hanya memiliki kemampuan untuk mencerminkan 100% serangannya, ada tambahan peningkatan 150% di atasnya. Pada dasarnya, Falkor menghadapi kekuatan yang setara dengan 2,5 kali lipat dari 50% serangannya. Di bawah alam surga, Dion tak terkalahkan.
Periode. Tidak ada pengecualian. Falkor perlahan menenangkan dirinya, ketenangan yang aneh terlihat di wajahnya meskipun orang-orang di sekitarnya terkejut. Dia mengembalikan tulang-tulangnya yang patah ke tempatnya, menyelaraskannya dengan sempurna sebelum lengannya berubah menjadi aliran air ilusi. Beberapa detik kemudian, lengannya muncul kembali, sangat sehat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menatap ke arah Dion, dia mengangguk. Bagus, kamu benar-benar dewa sejati, bahkan monster, kamu tidak membutuhkan pengakuanku. Tapi aku tetap memberikannya kepadamu. Aku akan datang mencarimu ketika aku sudah masuk ke alam surgawi. Matanya bersinar dengan keinginan kuat untuk berperang. Dion menganggapnya cukup menarik. Meskipun Falkor telah kalah, dan sangat menyedihkan dalam hal itu, tampaknya niat bertarungnya telah menguat bukannya melemah. Mungkinkah tetap tak terkalahkan tidak diperlukan untuk memupuk semangat yang tak terkalahkan? Menarik, memang menarik. Kerutan Dion berubah menjadi senyuman. Tapi aku tidak lagi bertarung secara gratis. Bawalah sesuatu untuk dipertaruhkan. Mendengar perkataan Dion, banyak orang yang merasa hormat terhadap kedua pria itu hampir jatuh dari langit. Dewa sejati ini sebenarnya mencoba memeras musuh-musuhnya. Bibir dewa sejati Falkor bergerak-gerak. Namun pada akhirnya, cahaya terang menyinari matanya. Karena dia kalah, lawannya berhak memperlakukannya sesuka dia. Orang lain akan menertawakan dan mempermalukannya terutama karena dia begitu angkuh. Dion ini jauh lebih baik dari karakter-karakter itu. Setelah menyaksikan pertarungan para dewa sejati, banyak orang jenius yang merasa darah mereka mendidih. Tak satu pun dari mereka yang berani meremehkan Falkor karena banyak dari mereka bahkan tidak melihatnya menyerang. Jelas bagi mereka bahwa jika mereka berada di posisi Dion, mereka akan kalah telak. Legenda dewa sejati semakin kokoh pada hari itu. Namun Dion, pemikirannya tertuju pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia telah mengalihkan pandangannya dari Falkor ke wakil master sekte Flaming Lily. Sekarang sudah 2 kali, dia tiba-tiba berkata, sikap riangnya hilang, digantikan oleh momentum seorang kaisar. Hampir sulit untuk melihatnya secara langsung, seolah-olah mereka tidak layak melakukannya. Madeline memandang ke arah wakil gurunya dengan rasa kasihan, tapi menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Dion sudah menahan diri sekali demi dia. Tetapi meminta suaminya menahan 2 kali adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Faktanya, dia berada di sisinya dalam segala upaya. Tatapan tajam dari ahli formasi Dao tinggi mendarat di Dion, tapi dia tidak terlalu menutupnya. Pertama kali kamu mengujiku, kamu mempertaruhkan nyawa istriku, membiarkannya bertarung di garis depan pertempuranmu bahkan ketika kamu tahu bahwa target utamanya adalah dia. Tatapan Dion menembus pandangan wakil guru dengan begitu mudah, sehingga orang akan mengira bahwa dia tidak lebih dari seorang anak kecil. Kedua kalinya Anda menguji saya adalah yang baru saja terjadi. Anda membiarkan suami dari wakil Anda menghadapi rasa tidak hormat di mata beberapa sekte dan guild di sini, semua untuk melihat apakah saya layak atas investasi Anda. Lelucon yang luar biasa. Seorang ahli formasi Dao yang berdiri hanya beberapa meter dari serangan langit semu tidak dapat menghentikan hal itu terjadi. Niat membunuh yang mendalam tiba-tiba menyelimuti atmosfer. Mereka yang menyaksikan hal ini merasakan ketakutan yang mendalam di tulang mereka. Apakah ini pria yang mereka lihat? Atau binatang buas? Tidak ada yang lebih aku benci selain para tetua yang duduk di tempat mereka untuk memberikan penilaian. Aku berdoa berharap tidak ada yang ketiga kalinya, atau sekte Flaming Lily tidak akan diizinkan menggunakan namaku lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1247 wajib. Tidak ada seorang pun di luar murid sekte Flaming Lily yang mendengar kata-kata Dion, tapi itu tidak menghentikan orang-orang di sekitar untuk menyadari ketegangan yang meningkat. Beberapa orang mengangkat alis, tetapi mereka tahu lebih baik untuk tidak menanyakan sesuatu yang mungkin merupakan masalah internal. Seringkali, Dion memaksakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya pada standar yang tidak masuk akal untuk kekuatannya saat ini. Tampaknya merupakan lambang kebodohan untuk memprovokasi bukan hanya ahli formasi Dao biasa, tapi juga orang kedua di sekte yang telah membangun kekuatan besar di kuadran peringkat keempat. Namun, ada beberapa prinsip yang Dion tidak akan pernah patuhi. Beberapa tahun yang lalu, ketika Madeline melawan para jenius Fury Lotus dan Flamery Bird Sect, dia berusaha keras untuk memprovokasi mereka dengan kata-katanya. Ini bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan Madeline. Dia dikenal karena kepribadiannya yang ramah dan tidak suka konfrontasi. Namun, ini masih Madeline yang sama yang mencabik-cabik para jenius itu hanya dengan kata-katanya. Mengapa Madeline melakukan ini? Itu karena dia marah dan kecewa. Kita perlu berpikir kembali sejenak untuk benar-benar memahami mengapa Dion bereaksi begitu keras dan mengapa Madeline menjadi begitu emosional. Ditambah lagi, mengapa Sekte Gagak Emas memutuskan untuk menyelidiki kekuatan dukungan Madeline terlebih dahulu? Apakah masuk akal untuk melakukan hal itu? Ketika Madeline memasuki Sekte Flaming Lily, dia langsung menarik perhatian banyak orang.
Meskipun dia menyembunyikan konstitusi tingkat dewa pada awalnya, hubungannya dengan Amethyst lebih dari cukup untuk mengingatkan bahkan eselon atas dari Sekte Gagak Emas, apalagi Sekte Flaming Lily. Dia menjadi seorang fenomena yang tidak hanya merebut hati banyak pemuda, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dari seorang pejuang. Ini hanya tumbuh ketika dia mendapatkan gelar permaisuri dengan tegas. Sama seperti sebelumnya, Dewa Emas dari Sekte Gagak Emas menyukai bakatnya. Namun, sebagai seseorang yang telah mendapatkan gelar dewa, dia tidak bodoh. Bagaimana wanita berbakat seperti itu bisa muncul entah dari mana? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin didukung oleh fakta bahwa Amethyst dikabarkan telah meninggalkan warisannya di kuadran rusa surgawi. Asumsi ini menjadi semakin umum ketika Dion menaikkan peringkat uji coba. Saat Dewa Emas sedang menyelidiki masa lalu Madeline, saat itulah lokasi dunia mistik api emas diketahui oleh mereka. Dalih ini menjadi alasan yang tepat untuk menyelidiki para pendukung Madeline. Di depan umum, kuadran api emas dapat membuat alasan bahwa mereka ingin melumpuhkan Sekte Flaming Lily sebelum dunia mistik dibuka sehingga mereka dapat mengambil semua manfaatnya untuk diri mereka sendiri. Alasan ini jauh lebih baik daripada membiarkan dunia mengetahui bahwa mereka ingin menculik seorang wanita muda untuk diambil apinya. Bagaimanapun, ini adalah dunia persilatan, perang dalam kuadran untuk mendapatkan sumber daya adalah hal yang normal. Selain itu, jika mereka gagal, mereka hanya bisa mengangkat bahu dan mundur. Dengan metode tidak langsung ini, jika Dion benar-benar suami Madeline, mereka akan memiliki penyangkalan yang masuk akal. Selama mereka memiliki alasan ini di pihak mereka, klan Dion tidak dapat menyerang mereka secara wajar. Namun, ini hanyalah satu sisi cerita dari sudut pandang tunggal Sekte Gagak Emas. Jika hanya itu yang terjadi, mengapa Dion mengarahkan kemarahannya ke sini daripada ke arah mereka? Sama seperti Sekte Gagak Emas yang sedang menyelidiki untuk mengetahui identitas Dion. Begitu pula eselon atas dari Sekte Flaming Lily. Menurut Anda apa yang akan terjadi seandainya Dion bukan dewa sejati? Jika dia tidak mengirim Jenderal Iblis untuk membereskan kekacauan Sekte Flaming Lily? Jika Madeline berbohong tentang hubungannya denganku, untuk menghindari potensi runtuhnya sekte mereka, Sekte Flaming Lily akan menyerahkan Madeline sebagai imbalan untuk masuk ke dunia mistis api emas. Sekte Flaming Lily tidak hanya menggunakan nama Dion untuk menjaga prestise mereka di mata dunia luar, mereka juga menggunakan istrinya sebagai umpan untuk memancingnya keluar untuk ujian ini. Bagaimana mungkin Dion tidak marah sepenuhnya? Dia telah melepaskan mereka sekali dengan tidak mengatakan apapun saat dia tiba. Tetapi apakah wakil guru ini benar-benar berpikir bahwa dia tidak lebih bijaksana? Bahwa mereka benar-benar telah menutupi matanya? Tidak, ini bahkan bukan bagian terburuk dari situasi ini. Ini bukan pertama kalinya Sekte Gagak Emas melakukan hal seperti itu dan kemungkinan besar bukan yang terakhir kalinya. Mengapa Madeline marah dengan tindakan Vermilion Sister dan gaya bersaudara saat itu? Bukankah dia bertanya kepada mereka apa pendapat kakak perempuan mereka tentang apa yang mereka lakukan? Pertanyaan sederhana ini telah membuat para jenius sekte dalam marah, tetapi bukankah Madeline benar? Bagian terburuk dari semua ini adalah Sekte Teratai Api dan Kelahiran Kembali Api bukanlah satu-satunya sekte yang kehilangan murid perempuan berprestasi dengan dalih menikah dengan keluarga emas. Bahkan Sekte Flaming Lily sendiri pernah mengalaminya. Bahkan Madeline, yang baru berada di sekte tersebut selama 20 hingga 30 tahun, mengalami kejadian yang sama pada orang-orang terdekatnya. Mantan murid dalam peringkat pertama sebelum Madeline mengambil gelar itu diambil oleh mereka. Sekte Flaming Lily pernah memiliki 2 wakil Ordo ke-7, keduanya diambil alih oleh Sekte Gagak Emas. Dan ini hanyalah kasus-kasus yang dekat dengan Madeline, atau terlalu terkenal untuk disembunyikan. Siapa yang tahu berapa banyak orang lain yang menderita? Sekte Flaming Lily membiarkan semua ini terjadi. Entah itu penghinaan terhadap dirinya sendiri, istrinya, atau penghinaan terhadap murid-murid mereka sendiri. Hak apa yang dimiliki sekte seperti itu untuk mengujinya? Meskipun raut wajah wakil master tetap tenang, ada kemarahan besar yang menumpuk di dadanya. Ya Tuhan atau tidak? Dion bahkan bukan seorang surgawi dan dia berani berbicara dengannya seperti ini. Kita harus tahu bahwa untuk setiap generasi, sekitar 1,2 juta tahun, selalu ada sekitar selusin dewa sejati. Dewa sejati tersebut pada dasarnya dijamin untuk memasuki alam transenden setengah langkah dan meningkatkan klan mereka ke tingkat yang baru. Tapi, pikirkanlah hal ini. Jika ada selusin dewa sejati, dan mungkin sekitar selusin dewa sejati palsu, seperti Madeline, misalnya, dapatkah semua klan mereka menjadi nomor 1? Tentu saja tidak. Sekalipun para dewa sejati ini menaikkan semua klan mereka ke level terbaik, bukankah yang terburuk di antara mereka masih berada di peringkat ke-24? Mengingat hal ini, apakah menjadi dewa sejati langsung memberikan satu izin untuk berbicara hingga kuadran peringkat ke-4? Jawabannya jelas tidak. Tentu saja.
Ini tidak berarti bahwa semua 24 kuadran teratas mempunyai dukungan setengah langkah transenden. Pertama, banyak dewa sejati yang awalnya terkonsentrasi di 12 kuadran teratas, sebagian besar berada di 3 kuadran teratas, karena banyaknya garis keturunan yang kuat dan energi yang padat. Faktanya, kuadran peringkat kedua saja memiliki 5 dewa, kuadran peringkat pertama memiliki 2 dewa sejati palsu, dan yang terakhir, kuadran peringkat ketiga memiliki 1 dewa sejati dan 3 dewa sejati palsu, salah satunya Dion sudah bertemu, Daisoken. Kedua, banyak dewa sejati yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diciptakan melalui tekanan kehidupan yang mengerikan. Akankah dewa sejati memiliki perasaan yang baik terhadap kuadran asal mereka? Tentu saja tidak. Kemungkinan besar mereka akan pindah ke lahan yang lebih baik dan lebih subur. Banyak yang meninggalkan kuadran menara sepenuhnya sementara yang lain bergabung dengan sekte yang layak menerima layanan mereka. Hal ini hanya semakin memusatkan kekuasaan pada kuadran peringkat teratas. Pemuda ini, Dion. Dia terlalu sombong. Dion tersenyum sambil melihat wakil guru marah. Namun, dia sangat menyadari bahwa Flaming Lily Sect tidak memiliki setengah langkah transenden untuk dibicarakan. Alasan mengapa mereka berada di peringkat kedua adalah karena sekte gagak emas melakukannya sementara mereka tidak melakukannya. Tentu saja, mereka memiliki banyak tetua yang berkuasa dan pensiunan di luar guru dan wakil guru mereka. Tapi, Dion tahu bahwa jika mereka ingin meninggalkan kutukan peringkat kedua ini, mereka tidak hanya membutuhkan Madeline tetapi juga Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1248 saya akan mengizinkan. Selama bertahun-tahun, Sekte Gagak Emas telah menyaring bakat-bakat dari Sekte Flaming Lily, mencegah mereka membesarkan para jenius hebat. Baru setelah Madeline datang dengan dukungan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, Sekte Flaming Lily akhirnya menerima secercah harapan. Jika mereka ingin menyia-nyiakannya, Dion akan dengan senang hati menurutinya. Ayo kita bertaruh, Dion tiba-tiba berkata, meredakan ketegangan dengan sikap santainya yang tiba-tiba. Ekspresi wakil guru semakin gelap. Kamu bisa marah jika kamu mau, atau kamu bisa memanfaatkan peluang ini. Dion mengangkat bahu. Aku sudah melakukan pelayanan padamu dengan tidak menjelaskan kepada murid-muridmu alasan di balik kemarahanku. Aku bahkan akan membiarkan mereka percaya bahwa aku adalah tuan muda yang tidak masuk akal jika kamu menginginkannya. Tidak mungkin wakil master sekte Flaming Lily tidak berani bertaruh dengan pemuda yang berkepala dingin dan impulsif, bukan? Wajah wakil guru tetap tenang. Sepanjang hidupnya, dia disebut-sebut sebagai seorang jenius surgawi. Sudah begitu lama sejak saat itu sehingga tidak ada yang ingat, tapi dia memiliki seorang kakak perempuan yang jauh lebih berbakat daripada dirinya. Kakak perempuannya, Philomena. Saat itu, mereka hampir yakin bahwa jika mereka mengendalikan kuncinya, mereka akan melahirkan dewa sejati. Namun, suatu hari, adiknya tiba-tiba menghilang. Giok jiwanya tidak pernah hancur sehingga mereka tidak tahu siapa yang membawanya pergi, tetapi wakil guru tidak pernah melihat kakak perempuannya lagi. Kemudian, suatu hari hampir 300.000 tahun yang lalu, jiwa Giok Philomena hancur menjadi debu. Penyebab kematiannya, usia. Wakil guru ingat menangis selama bertahun-tahun, sama sekali tidak dapat berhenti. Seorang jenius surgawi seperti saudara perempuannya yang sekarat karena usia tua sebelum dia. Siapa yang percaya bahwa tidak ada kecurangan? Dia ingat betapa marahnya dia. Begitu banyak kemarahan dan kebencian yang tidak bisa dia simpan. Akhirnya, dia diangkat ke pangkat wakil guru. Saat ini, dia bahkan memiliki cukup banyak manfaat sekte untuk dikuburkan bersama leluhur sekte Flaming Lily mereka. Tapi apa yang telah dia lakukan untuk leluhur itu? Bukankah dia baru saja duduk dan menyaksikan murid demi murid hancur seperti kakak perempuannya? Wakil guru menutup matanya. Kesedihan yang mendalam menyebabkan bahunya bergetar. Nama yang diberikan ibunya adalah Melisende, namun dia bahkan tidak berani menggunakannya selama yang dia ingat. Mungkin jika dia mengabaikan masa lalunya, ketika dia meninggal, dia tidak perlu menghadapi tatapan kecewa dari kakak perempuannya. Dion menggelengkan kepalanya. Apakah kamu masih hidup sekarang? Dia tidak tahu latar belakang Melisende, dia juga tidak tahu persis apa yang dipikirkan Melisende, tapi dia bisa menebak sendiri. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Selama kamu masih hidup, bukankah kamu masih punya kesempatan? Bulu mata wakil guru Melisende bergetar mendengar kata-kata Dion. Taruhan apa yang ingin kamu buat? Dia akhirnya berkata. Dion tersenyum. Aku akan mengizinkanmu mengujiku sekali lagi. Sebagai gantinya, aku ingin membersihkan sekte Flaming Lily secara menyeluruh. Melisende memandang ke arah Dion. Dia tidak dapat memahami tujuan pemuda ini. Jika dia ingin membicarakan sesuatu yang sangat tabu, mengapa dia melakukannya di hadapan semua murid ini? Bahkan jika sekte lain tidak dapat mendengarnya. Jika dia begitu yakin bahwa sekte mereka perlu dibersihkan, bagaimana dia bisa yakin bahwa murid-murid ini juga bukan pengkhianat? Apa yang dia lakukan? Kamu percaya padaku? Tetap saja,
Meski dengan semua keraguan itu, ini adalah hal pertama yang dia tanyakan pada Dion. Tidak, tanggapan ini membuat Melisande tertawa getil. Apa yang dia harapkan? Apakah dia pantas mendapatkan kepercayaan seperti itu? Tapi, jika dia tidak mempercayainya, mengapa dia berbicara dengannya sekarang? Tetapi, istriku melakukannya. Dion tersenyum. Dan karena dia melakukannya, itu sudah cukup bagiku. Beberapa mata tertuju pada Madeline. Meskipun banyak murid yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, bukankah mereka semua jenius jika terpilih untuk ujian ini? Mereka dapat dengan mudah memahami gawatnya situasi ini. Memikirkan bahwa dewa sejati mendengarkan kata-kata istrinya dan mempercayainya sepenuhnya. Hal seperti ini sangat jarang terjadi. Bahkan hati Yandere pun ikut tertarik. Madeline tersenyum indah, meyakinkan wakil guru. Sejak dia memutuskan hubungan dengan mantan majikannya, Madeline tidak pernah mengambil majikan lagi. Tapi bukan berarti dia tidak ingat kebaikan yang ditunjukkan seniornya kepadanya. Sementara orang lain ingin menjadikannya murid demi ketenaran dan kemuliaan, Melisande selalu memperhatikannya dengan cara yang benar. Mungkin karena rasa bersalah yang ia timbun selama ini, namun hal itu tidak mengubah ketulusannya. Untuk seseorang yang memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap kemurnian seperti Madeline, dia sangat peka terhadap mereka yang memiliki niat baik dan buruk. Dan Melisande kebetulan termasuk di antara yang pertama. Sambil menarik napas dalam-dalam, wakil guru menenangkan emosinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Membunuh. Aura mengerikan muncul dari tubuh Dion, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menggigil. Christian ketiga Golden dari Sekte Gagak Emas tidak akan keluar hidup-hidup. Melisande menarik napas tajam dan dingin. Berbicara tentang membunuh dewa suatu sekte atau klan. Itu benar-benar tabu, hal seperti itu terlalu berisiko. Mereka mungkin tidak berani membalas dendam terhadap Anda atau Madeline. Tapi mereka pasti akan membalas murid-murid kita. Melisande langsung menolak. Kurangnya kekuatan inilah yang menyebabkan Sekte Flaming Lily jatuh ke kondisi seperti ini. Mata Dion tetap datar, menatap tatapan wakil guru dengan tekanan apatis. Berapa banyak yang disebut dewa dan dewa sejati yang telah diambil oleh Sekte Gagak Emas darimu? Melambaikan tangannya, Dion tidak membutuhkan jawaban. Pembunuhanku padanya tidak ada hubungannya denganmu. Dia hanya melanggar batasku dan karena itu, dia akan mati. Sesederhana itu, taruhan yang aku miliki denganmu sangatlah berbeda. Selama rentang ekspedisi ini, tidak hanya tidak ada satupun anggota Sekte Flaming Lily yang akan mati, aku akan memastikan setiap orang dari mereka memiliki suatu bentuk terobosan. Jika aku dapat mencapai hal ini, kamu sudah tahu hadiah yang aku inginkan. Kamu, Melisande hampir merasa ingin pingsan. Bagaimana mungkin seorang pemuda bisa begitu sombong? Memastikan tidak ada yang mati? Bahkan jika dia adalah ahli formasi Dao, prestasi seperti itu tidak mungkin. Karena teleportasi ke alam itu terjadi secara acak. Bagaimana dia bisa menjamin bahwa dia akan menemukan semua orang? Sekalipun dia punya banyak waktu untuk melakukannya. Bagaimana dia bisa menjamin mereka tidak akan mati sebelum dia mencapai mereka? Dion tersenyum, mengeluarkan beberapa lusin plakat perak. Jelas bagi semua orang dalam sekejap bahwa ini sebenarnya adalah pelat susunan kelas Grandmaster. Cukup hancurkan ini saat kamu masuk. Boros, Melisande perlahan-lahan kehilangan sikapnya sebagai wakil master. Pemuda ini benar-benar keterlaluan. Siapa yang akan menyia-nyiakan pelat susunan yang masing-masing bernilai beberapa lusin batu langit untuk tugas seperti itu? Dion bisa saja membiarkan mereka semua memasuki dunia batinnya. Tetapi dia tidak ingin berita tentang metode kultivasinya diketahui publik. Bagaimanapun, itu adalah metode kultivasi nomor 1 yang pernah diciptakan. Apakah ada klan yang kuat dan imajiner di belakangnya atau tidak, itu akan menimbulkan terlalu banyak pandangan serakah. Apakah kamu menerima? Aku, Melisande tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia memiliki kekuatan, dia tetaplah wakil guru. Masih ada beberapa leluhur dan peringkat guru di atasnya. Belum lagi Grand Elder yang memiliki pengaruh setara dengannya. Jika ada peringkat kekuatan untuk sekte tersebut, dia hanya akan masuk ke dalam 15-20 teratas atau lebih. Dia tidak bisa memutuskan hal seperti itu secara sepihak. Kamu tidak perlu melakukan apapun selain mengajakku bertemu dengan eselon atas sekte. Adapun sisanya, aku akan menanganinya. Ini, oke. Oh, satu hal lagi, kata Dion sambil nyengir. Setelah aku membunuhnya, aku akan memberikan kuncinya kepada Madeline. Jadi, Sekte Flaming Lily tidak punya pilihan selain bersiap. Kamu, apakah ini rasanya pingsan karena marah? Melisande mau tidak mau memikirkan hal ini ketika pandangannya berkabut. Kabar baiknya adalah karena Madeline yang akan menerimanya, mereka tidak akan berani bertindak secara terbuka. Tapi menurutku tidak akan lebih dari beberapa bulan sebelum mereka mulai melancarkan serangan. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini begitu saja? Bahkan orang yang bukan pengkhianat sekte pun akan menentang tindakanmu. Apakah kamu bodoh? Melisande perlahan kehilangan sikapnya sebagai wakil.
Bahkan Madeline pun tak bisa menahan tawa. Suaminya ini punya cara untuk membuat marah orang tanpa henti. Dion menggelengkan kepalanya. Tidakkah kamu tahu bahwa pengguna kunci memiliki kemampuan untuk mengubah ambang gerbang semua alam semesta yang mereka kendalikan? Jika Madeline adalah pengguna kunci, dia hanya akan menurunkan semua persyaratan gerbang ke alam surga. Saya sangat ingin melihatnya siapa yang bisa mengalahkanku dengan batasan seperti itu. Tekanan yang kuat terdengar dari tubuh Dion. Di kejauhan, Titus, yang selama ini mengabaikan segalanya, mau tidak mau melihat ke atas dengan mata merah delima. Kilatan niat bertarung muncul sebelum perlahan memudar. Senyuman menyeramkan memperlihatkan giginya yang bergerigi dan tajam saat dia mengelus dua pedang merah darah ke sisinya. Dia tidak menyesal datang sedikit pun. Sepertinya dia telah menemukan lawan yang layak. Tiba-tiba, alis Dion bergerak-gerak. Dia tidak memandang Titus karena dia tidak perlu melakukannya. Namun, ada hal lain yang menarik perhatiannya. Ini sedang dibuka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1249-4. Bintang tersebut mulai berguncang di kejauhan, menyebabkan cincin panas gas mematikan bermunculan ke atas. Dion melihat sekeliling untuk melihat beberapa ekspresi gugup, namun tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari mengapa hal ini terjadi. Hingga saat ini, berbagai tetua telah melindungi mereka semua dari panasnya bintang. Jika hal ini tidak terjadi, mereka yang bercocok tanam rendah tidak akan begitu saja berdiri hanya beberapa ratus kilometer dari bola gas panas. Masalahnya adalah mereka semua harus mengandalkan diri mereka sendiri mulai sekarang. Banyak yang akan mati begitu saja memasuki dunia ini. Lin, Bibi, Xia, Sen. Suara Dion, yang tidak lagi disembunyikan oleh wilayah kekuasaan Melisende, menjangkau teman-teman binatang buasnya. Melompat ke bentuk balita mereka, keempatnya berputar di sekitar Dion sebelum menghilang ke dunia batinnya. Apa Anda mau ikut dengan saya? Dion bertanya pada Madeline. Jelas sekali, meskipun dia ragu untuk mengizinkan orang lain masuk ke dunia batinnya, Dion tidak memiliki masalah seperti itu dengan istrinya. Jika mereka melakukan hal seperti ini, dia yakin mereka tidak akan terpisah pada awalnya. Madeline menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memahami kekhawatiran Dion, mendekati bintang seperti ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan niat apinya. Sampai sekarang, dia masih berada di ranah niat ke-8, masih mencari peluang untuk menembus ranah Dao setengah langkah. Baiklah, hati-hati, Dion tersenyum. Terlepas dari kata-katanya, dia berdiri di sisi Madeline. Jika dia menunjukkan tanda-tanda keraguan, dia akan turun tangan. Anggota Sekte Flaming Lily tidak bisa menahan perasaan hangat saat menyaksikan pasangan itu berinteraksi. Siapa yang masih berani berpikir Dion tidak peduli pada Madeline? Para eselon atas sekte itu sebagian panik ketika mereka menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki yin primordialnya. Tapi jelas ini bukan masalah sekarang. Adapun wakil guru, dia menganggap tawaran Dion aneh. Jika dia bisa mengambil Madeline, lalu apa gunanya plakat teleportasi? Tapi kemudian dia ingat bahwa teman binatangnya telah menyusut dan semuanya menjadi masuk akal. Bagaimana harta karun yang bisa menampung makhluk hidup tingkat tinggi bisa berukuran besar? Dia mungkin tidak bisa memasukkan semuanya. Kalau saja dia tahu bahwa apalagi sekitar 50 orang di sini, Dion bisa menampung ribuan. Saat mereka berbicara, reaksi bintang itu menjadi semakin ganas, pilar-pilar api meletus dari permukaannya. Mula-mula hanya ada 1, tapi kemudian berkembang pesat, melonjak menjadi 3, lalu 6, lalu 18. Pada akhirnya, 108 pilar dengan lebar dan tinggi beberapa puluh kilometer muncul di sepanjang permukaan bintang, meningkatkan panas ke tingkat yang lebih tinggi. Puncak pilar tumbuh menjadi miniatur matahari besar, yang menyerang dengan tentakel api. Segera, pelengkap api ini terhubung satu sama lain, berputar dan melengkung menjadi pola kuno yang rumit. Arai yang baru terbentuk semakin besar. Dalam waktu singkat, wajahnya menjadi lebih besar dari bintang asalnya. Pada saat inilah para jenius melonjak maju, berbagai tetua mereka tiba-tiba merasakan penindasan yang hanya bisa mereka hindari. Hanya ada jarak 100 km dari tempat mereka berdiri hingga pintu masuk yang baru terbentuk, jarak yang tidak lebih dari lelucon bahkan bagi orang suci, apalagi para dewa. Namun, tiba-tiba gunung itu menjadi gunung yang tidak dapat diatasi. Dion berdiri di tepi garis start ini, Madeline di sisinya. Tapi, mereka tidak sendirian. Entah itu Dewa Emas, Dewa Sejati Tatsuya, Dewa Sejati Hydra, atau berbagai jenius lainnya, mereka semua berdiri dengan kilatan niat bertarung di mata mereka. Beberapa orang tanpa sadar memandang ke arah Dion. Mereka masih belum sepenuhnya memahami apa itu cahaya perak yang dia gunakan untuk mengalahkan Falkor. Bukannya mereka tidak memikirkan konstitusi cermin perak, tapi sejak kapan hal itu menjadi begitu sengit? Banyak yang akan membunuh demi mendapatkan konstitusi tingkat surga. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak memahami bahwa mereka pun memiliki batasan. Tapi, siapa yang menyangka bahwa alih-alih memamerkan harta atau kemampuannya apapun,
Dion malah melangkah maju tanpa perlindungan sama sekali. Bukan hanya dia juga, Titus dan Falkor melangkah maju secara bersamaan. Baru sekarang orang-orang di sekitar memahami apa arti sebenarnya menjadi dewa sejati. Meskipun mereka memiliki niat bertarung di mata mereka, mereka masih menunggu waktu. Namun apakah dewa sejati peduli dengan perbandingan mereka dengan orang lain? Satu-satunya tantangan mereka adalah mengalahkan diri mereka sendiri. Pakaian Dion terbakar habis menjadi abu. Tanpa perlindungan energi apapun, bagaimana pakaian biasa yang ia buat bisa bertahan di lingkungan yang keras seperti itu? Punggungnya yang lebar terungkap ke dunia, tato rumit berwarna hitam, putih dan emas terlihat sepenuhnya. Madeline menghela nafas jengkel sementara wanita lain menyembunyikan mata mereka di balik tangan, tidak mampu menghentikan rasa ingin tahu mereka yang memaksa mereka untuk mencapai puncaknya. Namun, para pria itu fokus pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia bertahan hidup hanya dengan tubuhnya. Tiba-tiba, kata-kata Yandere terngiang di telinga mereka sekali lagi, tubuh Andit. Dewa sejati Tatsuya dan Hydra memandang ke arah Dion, cahaya terang bersinar di mata mereka saat dia dibakar. Meskipun semua orang ingin menggunakan kesempatan ini untuk berkompetisi, dia menggunakannya untuk berlatih. Api merah, perak, dan emas menari-nari di seluruh tubuh Dion saat panas membakarnya. Saat itulah tubuh telanjangnya akhirnya tersembunyi dari pandangan orang-orang yang melihatnya. Akhirnya, para jenius yang tersisa tersadar dari kebodohan mereka dan maju sendiri. Madeline tidak terlalu peduli dengan sandiwara, dia juga tidak peduli dengan kompetisi. Satu-satunya alasan dia ingin tumbuh lebih kuat adalah untuk berdiri di sisi Dion dan membayarnya kembali karena selalu melindunginya. Faktanya, satu-satunya alasan dia tidak meninggalkan Dion adalah karena dia puas melindungi punggungnya. Nyala api ungu muncul dari tubuhnya. Sayap halus tumbuh dari punggungnya, terpisah menjadi bulu burung phoenix yang detail. Kehadirannya menjadi memabukkan, mengganggu banyak orang di sekitarnya bahkan lama setelah dia melewati penghalang. Segera, setelah Dewa Emas mengambil langkahnya ke depan, ekspresi santai di wajah tampannya saat nyala api emas muncul di sekelilingnya. Panggilan burung gagak emas mengguncang ruang gelap, disertai dengan manifestasi ilusi besar. Dion tidak memperhatikan semua ini. Sebaliknya, pikiran dan tubuhnya disiksa dengan rasa sakit yang tak ada habisnya saat gumpalan api mengamuk di sekujur tubuhnya. Metode penyempurnaan tubuhnya tidak terlalu rumit dan menekankan keseimbangan. Demon Sage telah menjelaskan kepada Dion bahwa ini bukan hanya tentang menguatkan tubuhnya, tetapi juga keseimbangan. Keseimbangan ini bukan hanya tentang mendistribusikan api secara merata, tapi juga tentang jenis rasa sakit yang dia alami pada tubuhnya. Namun, peringatan itu bukanlah sesuatu yang menjadi fokusnya saat ini. Berjam-jam berlalu ketika para jenius perlahan-lahan melangkah maju. Dion dan Madeline mengikuti langkah santai, tidak membiarkan orang lain menentukan kecepatan mereka. Saat ini, mereka sudah lama bermandikan dunia api sehingga mereka tidak lagi terlihat oleh para tetua di luar penghalang. Faktanya, bahkan dengan perlindungan energi mereka, hanya mungkin untuk melihat sekitar 1 meter di depan mereka. Namun, apakah Dion memiliki cacat seperti itu? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak tahu kamu ada di sana? Dion tiba-tiba berbicara, masih melayang di udara dalam meditasi. Matanya tidak perlu terbuka. Dari awal hingga akhir, akal sehatnya terkunci tidak hanya pada semua murid sekte Flaming Lily, dia juga memantau sekeliling. Karena indera ketuhanan mengalami kesulitan menembus hal-hal tertentu, tidak mengherankan jika sulit bagi seseorang untuk mempertahankan indera ketuhanannya dalam lingkungan seperti itu. Faktanya, banyak orang bahkan tidak berani melepaskan kesadaran ilahi mereka dalam suasana yang tidak menentu seperti itu. Namun, Dion berbeda. Dia tidak punya rasa takut seperti itu. Tidak berbicara, Dion mencibir. Aku akan memberimu waktu 5 detik. Kembalilah ke orang bodoh yang memberimu tugas ini dan pertahankan hidupmu. Atau tetap di sini dan mati. Dion mendengar seseorang berdeham dengan canggung dari depan. Dewa sejati Sacharo, mohon pahami penderitaanku. 4. Jawab Dion dengan lembut. Suara itu mengertakkan gigi karena kemarahan yang semakin besar. Ya Tuhan atau tidak, pemuda ini masih belum menjadi dewa. Kelahiran kembali dewa abadi tanpa nama bab 1250 kemudahan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia sudah menjadi seorang surgawi menengah. Bahkan jika dia hanya berada di tingkat ketiga, kesenjangan seperti itu terlalu besar untuk dijembatani bahkan oleh seorang jenius yang luar biasa. Menurut Dion, siapa yang berbicara kepadanya seperti ini? Namun, dia memaksa dirinya untuk tenang. Sekalipun Dion bertindak seperti ini, dia tidak berani membunuh Dion. Satu-satunya perannya adalah memperlambat kemajuannya hingga melewatkan pembukaan dunia. Meskipun dia dan teman-temannya bisa membunuh hampir semua orang, Dion dan Madeline tidak tersentuh. Kalau begitu aku tidak akan berbicara omong kosong lagi. Permintaanmu tidak mungkin aku penuhi. Tolong pikirkan tentang teman-teman murid istrimu. Sekalipun kamu bisa melewatiku, kami tidak akan membiarkan mereka melakukannya.
Bagi Dion, memahami hal ini sederhana. Orang bodoh ini pasti berpikir bahwa Dion hanya memahami sekelilingnya. Tetapi bukankah penghalang ini hanya berjarak 100 km? Bagi makhluk surgawi normal, menutupi area ini dengan indera ketuhanan mereka adalah hal yang mustahil. Ini karena kebanyakan dari mereka hanya memiliki jangkauan paling banyak beberapa kilometer, dan yang terbaik memiliki beberapa lusin. Karena alasan inilah dia tidak tahu bahwa Dion memahami sepenuhnya situasinya. 2. Dion merespons dengan lembut. Tidak mengherankan baginya bahwa orang-orang dari Sekte Gagak Emas telah melampaui mereka. Bagaimanapun, api emas mereka bukan hanya untuk pertunjukan. Sama seperti keluarga Auman, api mereka memiliki sedikit karakteristik kedaulatan. Ini memberi mereka kemampuan untuk lebih mudah mengendalikan api lainnya. Dalam lingkungan yang mengharuskan mereka menghadapi api yang berlebihan seperti ini, mereka praktis merasa seperti di rumah sendiri. Jika kamu bersikeras untuk bersikap tidak masuk akal, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Murid klan emas akhirnya kehilangan kesabaran. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Dion, bisakah dia mematahkan beberapa anggota tubuhnya? Bahkan jika dia ingin membalas dendam nanti, apa yang bisa dia lakukan? Ada triliunan orang di alam semesta tertentu. Bagaimana dia menemukannya? Dan kalaupun dia melakukannya, apa yang akan dia lakukan? Serang sekte mereka, lelucon yang luar biasa. 1. Mata Dion terbuka lebar, mengunci 12 murid sekte Gagak Emas. Dalam sekejap, mereka merasakan kehadiran yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya mengunci diri mereka. Mereka hanyalah kekurangan. Bagaimana mereka bisa memiliki harta yang mampu menghalangi kehadiran tingkat kaisar? Tidak. Suara mereka lemah. Seolah-olah mereka bahkan tidak berani berbicara di hadirat Dion. Pada saat itu, api putih menyelimuti Dion sebelum meledak keluar. Bahkan tidak sedetik pun berlalu sebelum api yang menghalangi pandangan semua orang padam, memperlihatkan ruang terbuka beberapa ratus meter. Para murid Sekte Flaming Lily melihat sekeliling dengan kaget, hanya untuk menemukan 12 sosok kaku seperti patung, tidak mampu bergerak. Anehnya, bukan hanya mereka yang berasal dari Sekte Flaming Lily yang diselamatkan Dion. 3 murid dari Sekte Teratai Api dan 2 dari Sekte Kelahiran Kembali Api juga berdiri kaget. Hanya butuh beberapa saat bagi semua pandangan mereka untuk beralih ke Dion yang berdiri di tengah api yang dimurnikan dengan Madeline di sisinya. Kemudahan Dion menangani api menyebabkan orang-orang di sekitarnya mengepalkan tangan karena kagum. Menjadi jelas bagi mereka betapa seriusnya, atau lebih tepatnya, santai saja, dia telah menjalani persidangan yang terpaksa mereka pertaruhkan. Mungkin perkataannya tentang menjaga mereka semua tetap aman tidaklah kosong. Dari murid-murid Sekte Flaming Lily, satu-satunya yang tidak ada di sini adalah Yandere dan Sabona yang sudah lama pergi. Tentu saja, Madeline bisa saja mengikuti mereka, tapi dia tetap tinggal bersama Dion. Dia tahu bahwa jika dia melanjutkan, Dion akan melupakan pelatihannya demi dia, dan itu adalah sesuatu yang dia tidak ingin terjadi. Selain itu, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang di sekitar untuk memahami apa yang sedang terjadi. Peti besar dari Firebird Sister naik dan turun karena marah. Adapun para pangeran Gaia, kemarahan mereka tidak kalah hebatnya. Sekte mereka telah menerima pukulan besar karena Sekte Gagak Emas dan sekarang mereka telah melakukan hal seperti itu. Yang benar adalah bahwa sebagai makhluk surgawi puncak, mereka bisa saja menyerang lebih dulu. Satu-satunya alasan mereka tetap tinggal adalah karena mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Siapa sangka semuanya akan berakhir seperti ini? Mungkin bagian terburuknya adalah mereka berada dalam situasi ini sebagian besar karena keluarga Goldin. Mereka tidak hanya kehilangan banyak rekan muridnya karena skema mereka, namun sekte mereka terpaksa menyerahkan sejumlah besar sumber daya mereka ke Sekte Flaming Lily. Sekarang, mereka bahkan ingin memotong kesempatan mereka untuk memulihkan sebagian dari kerugian itu. Dion mencibir dalam hati. Sekte Gagak Emas pasti mengambil keuntungan dari kebodohan Sekte Flaming Lily. Atau lebih tepatnya, haruskah saya katakan bahwa mereka memiliki kemewahan untuk melakukan hal tersebut karena mereka telah lama menempatkan orang-orang mereka untuk memastikan bahwa segala sesuatunya akan selalu berjalan sesuai keinginan mereka. Tindakan apa yang paling cerdas setelah Sekte Gagak Emas mengkhianati kedua sekutu mereka demi menyelamatkan muka? Bukankah itu berarti mengambil sekutu itu sendiri untuk menikam Sekte Gagak Emas dari belakang? Jadi, mengapa hal itu tidak terjadi? Tentu saja, Dion percaya bahwa hal itu sebagian disebabkan oleh kemarahan yang sebenarnya. Tapi, jika dia benar, dia berspekulasi bahwa beberapa anggota eselon atas yang tersembunyi sedang mengarahkan hal-hal ke arah itu. Orang-orang itu menjamin bahwa meskipun kedua sekte kecil itu membenci Sekte Gagak Emas, mereka juga akan membenci Sekte Flaming Lily. Sayangnya bagi mereka, lawan mereka bukan lagi hanya anggota Sekte Flaming Lily yang sudah dicuci otaknya. Kini, mereka harus berhadapan dengan Dion Sacharo. Sekte Gagak Emas tidak sebodoh itu dengan mengirim anggotanya untuk menghentikan Pangeran Gaia dan Saudara Burung Api.
Namun, Dion membuatnya tampak seperti itu dengan memadamkan api untuk mengungkap semua orang. Mungkin jika mereka berlima melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa selusin murid yang diutus oleh Dewa Emas terlalu lemah untuk menghadapi mereka. Tapi, Dion tidak berniat memberi mereka waktu untuk menyadari hal ini. Karena kedua sekte itu tidak punya keraguan untuk ikut menindas istrinya. Dia tidak punya keraguan untuk memanfaatkan mereka. Mata Dion menjadi gelap sebelum bersinar dengan cahaya emas yang menyilaukan. 12 susunan berwarna merah darah muncul di hadapannya pada saat berikutnya, mengisi atmosfer dengan niat membunuh yang menyesakkan saat banyak tombak merah delima perlahan muncul. Apalagi belasan murid menghadapi serangan ini, bahkan mereka yang menyaksikan pun merasakan keringat dingin menutupi punggung dan dahi mereka. Mereka merasa seolah-olah telah melangkah ke dunia yang penuh darah dan darah kental, bahkan langit di atas dihujani darah kental berwarna merah tua. Penghakiman, pembantaian, tidak ada yang memperhatikan kerlap-kerlip api hitam kecil di ujung tombak ini. Mereka diliputi oleh terlalu banyak rasa takut. Faktanya, mungkin satu-satunya yang tetap acuh tak acuh adalah Madeline yang yakin bahwa meskipun suaminya melontarkan niat membunuh ini, niat itu tidak akan pernah ditujukan padanya. Pada saat berikutnya, tombak-tombak itu merobek udara, menyebabkan lingkaran api yang menyala-nyala muncul di jalurnya. Dari awal hingga akhir, ke-12 murid itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Kehadiran tingkat kaisar bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Seolah-olah mereka memohon kematian. Tanpa kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, ke-12 tubuh tanpa kepala itu terbakar habis, menghilang ke dalam angin matahari. Dion menatap tangannya, memutar dan mengepalkannya. Tampaknya pengulangan pertama dari teknik judgment-nya tidak lagi menjadi beban yang berat untuk dia gunakan. Dia bahkan tidak membayangkan membuat 12 arai sekaligus sebelumnya. Terima kasih, 5 suara terdengar ke arah Dion saat mereka menundukkan kepala untuk menunjukkan ketulusan mereka. Dion mengangkat alisnya sebelum tersenyum ringan. Dia tidak menyangka akan mendapat tanggapan tulus seperti itu. Dia hampir merasa tidak enak karena memanipulasi mereka seperti ini. Tidak masalah, aku tetap harus menyingkirkannya. Mereka berlima menatap Dion sekilas sebelum menembak ke depan. Karena mereka akan menghadapi kesulitan di lini belakang, mereka lebih memilih kalah di lini depan. Melihat mereka menghilang begitu cepat, Dion menggelengkan kepalanya. Untung saja mereka yang berada di depan sudah lama memasuki dunia mistik, atau mereka mungkin mulai bertanya-tanya mengapa mereka tidak dihentikan untuk kedua kalinya. Melihat sekeliling untuk memastikan semua orang baik-baik saja, Dion mengangguk. Bagus, ayo pergi. Tampaknya tidak cukup banyak orang yang memahami cara kerjaku. Kurasa aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak menjadi pusat perhatian begitu lama. Sebuah preseden pertumpahan darah perlu ditetapkan. Dion melambaikan tangannya, menyelimuti para murid dengan api putih sebelum maju ke depan, pikiran tentang pembunuhan lazim di benaknya. Di seluruh kuadran, masalah sekte kabut air perlahan meningkat. Saat ini, Ri sedang duduk di atas platform batu yang melayang, ekor putihnya yang indah bertumpu di belakangnya. Jelas bahwa kecantikannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, sebagian disebabkan oleh dia yang menembus alam celestial. Tetapi alasan lainnya bergantung pada kebangkitan konstitusi pemerintahan Ratu Elvin ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Di pundaknya, peri mini bersandar, masing-masing dengan ekspresi berbeda-beda, tetapi dengan kecantikannya yang tidak diragukan lagi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.